Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustiawan, Prodi Manajemen semester 8. Di sini saya ingin menyampaikan pengertian manajemen statistik. Apa sih itu manajemen statistik? Manajemen itu memiliki manajemen statistik masing-masing dari buku strategik, manajemen karya, devisa dan majluk, dan manajemen strategis bisa dimaknakan sebagai cara memandu dan perusahaan mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai tanggung jawab dan kooperasi. Intinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasarkan bikinan manajemen tertinggi dan diaplikasikan oleh semua anggota satu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Manajemen puncak, tingkat manajemen lain, dan bagian operasional memiliki peran masing-masing dalam menjalankan manajemen strategis. Semua komponen dalam perusahaan harus berpartisipasi dalam menyusun, menjalankan, dan mengontrol keputusan yang setelah dipakai. Hasilnya tujuan bersama. Tujuan manajemen strategis setidaknya adalah tujuan strategis seperti berikut ini. 1. Memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Membentuk perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Mengaplikasikan dan mengevaluasikan strategis yang dipakai dengan efektif dan efisien. Nomor 5, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dan berkembang lingkungan eksternal. 6. Menuju ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Nomor 7, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Proses manajemen strategis. Progres adalah idenya proses manajemen strategis berpedoman pada pemahaman dan mendalam untuk tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetensi. Berikut ini 3 versi penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Tahap formulasi, membuat misi, membentuk kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategi, memilih, memasuki kegiatan yang dilakukan pada formasi, termasuk juga bisnis dijalankan oleh atau bisnis yang dihentikan. Tahap implementasi. Pada tahap ini harus menentukan sasaran oleh kebijakan yang semua sumber daya, serta mengoptimasikan pegawai, pembangunan kultur, dan mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi efektif pun termasuk dalam tahapan implementasi. Tahap evaluasi adalah ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal dan mengukur kinerja serta menentukan tindak perbaikan. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencerminkan sukses tidaknya strategi yang ditahapkan evaluasi. Saat ini diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik setiap perubahan internal dan eksternal. Nah, begitu manfaat bisnis. Apa sih bisnis itu? Berangkat bisnis manajemen strategi memiliki banyak manfaat, mendapat keuntungan dan maksimal bagi perusahaan.
Jangan pernah membatasi keuntungan yang dihasilkan dari bisnis Anda. Nah, kesimpulannya adalah sebuah memahami definisi manajemen strategi dan Anda dalam bisnis kan. Semoga bisnis Anda tetap bertahan dan terus berkembang, tidak tentang bersaingan usaha setelah membaca perusahaan di atas. Jangan lupa untuk melakukan pembuatan pada bisnis Anda dengan proses pembukuan dan perencanaan pada bisnis dengan mudah memantau data bisnis secara faktual. Jika Anda kesulitan menggunakan pembukuan manual, Anda bisa menggunakan software akuntansi untuk proses pembukuan bisnis dan lebih mudah dan praktis. Demikian penyampaian saya tentang ataupun pengertian manajemen strategis. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya Agus Setiawan, Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.